contoh nyata dari hijrah dari dunia musik. Izin Akang Uki kalau seandainya bisa di-share sedikit pengalamannya, Masya Allah. silakan. Ana mau Masya Allah. tanya satu sama Uki nih. Nah Ustaz, Ana mau tanya satu. Gimana perasaannya sekarang kalau dengar musik di jalan gitu ya? Ada yang goyang nggak? malah ini yang Anda ngerasain sekarang justru malah mengganggu karena pasti setelah mendengar musik pasti ada ayat yang hilang. Yang ngerasa itu seperti itu. Karena kan kita tuh dari dulu udah dengerin musik. Bukan Otomatis kalau dengerin kita lah. denger, Bukan kalau kita dengerin dulu. oh iya, halo? Ya dulu waktu-waktu kita di band itu kan kita cenderung banyak musik di kepala gitu. Jadi ketika ketika kita di mall atau di pesawat ada denger lagi tuh jadi kayak yang kayak murojaah lagi, jadi kayak Allahu mengganggu Akbar. gitu. Nah, tiba-tiba pasti ada aja gitu yang nempel gitu. Kadang-kadang tuh jadi nempel di hati dan kesal gitu. Itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi gitu. Jadi Allahu dia Akbar. kayak racun yang nempel agak lama gitu. Apalagi kalau dari dulu kita udah biasa denger gitu. Jadi mengganggu sih memang kadang-kadang. Subhanallah. Tapi antum sekarang jawab pertanyaannya Bang Jalal tadi. Nam tadi sih pengalaman seperti yang tadi Ustadz bilang gitu. Jadi memang waktu anak ke Jember juga memang mencoba untuk bersikap adil terhadap diri sendiri, pengen pengen dengar pendapat daripada ulama yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Karena selama 3 tahun itu memang mencari pembenaran terus tentang halalnya musik gitu. Tapi setiap kali nyari pasti apa yang mereka halalkan tuh selalu bertabrakan dengan logika gitu ya, sama dalam arti ketika mereka banyak misalnya pendapatnya, contohnya pernah dengar ada yang bilang burung itu tadi Ustadz, burung itu adalah alat musik dan segala macam, tapi kita aja musisi kalau ke toko musik nggak akan nyari burung sama garpu atau sendok gitu. Maksudnya secara logika pun juga kita musisi dan orang yang menjual alat musik pun juga banyak apa nggak banyak gak masuk gitu. Jadi pada akhirnya diri saya sendiri malah kita sebagai musisi menjatuhkan argumentasi mereka yang menghalalkan tentang musik tuh seolah-olah kayak karena kita musisi kita tahu ini nggak kayaknya nggak gitu deh. Bahkan anak sendiri juga sempet kayak yang eh, ada pendapat ya boleh selama memang musiknya itu kata-katanya baik, sedangkan saya sendiri sebagai musisi pada saat itu lagi bikin album instrumental Ustadz, nggak ada liriknya. Nah itu mau nanya ke gimana gitu. Jadi pada akhirnya bersifat adil, kayaknya saya harus jangan memandang diri saya sebagai musisi, karena kalau kalau saya memandang diri saya sebagai musisi nggak akan objektif ya, pasti kita akan selalu mencari pembenaran. Jadi menempatkan diri pada posisi yang netral sambil mencari dan berdoa kepada Allah untuk diminta mana yang hak mana yang batil. Alhamdulillah seiring dengan jalan bertemu Ustadz Syafiq, beliau juga Masya Allah memberi penjelasannya juga banyak sekali ya, dan udah memang di situ udah pada saat itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada ruang untuk penolakan sih pada saat itu. Udah tinggal dalam hati itu udah nggak nolak, tinggal sekarang mau gimana kamu hasil dari apa yang kamu cari itu. Jadi udah bagi saya sendiri udah terbantahkan. Jadi kalau kita lihat baca-baca komentar-komentar orang-orang tentang musik, nah itulah saya dulu yang suka membantah-bantah itu saya dulunya. Tapi pada akhirnya sudah terbantahkan semuanya seiring dengan perjalanan sih.